Surat Toha ayat dugi ke 123. Cedugi sehalamannya perondok. Terus alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, khawatufillah, di sore hari ini kita ketemu lagi di masjid yang kita cintai di Al-Muhajirin ini ya. Dan pula ikhwatufillah di mana saja Anda berada. Di kala masa PPKM yang kembali naik menjadi level super pedas ya. Level super pedas yaitu level 3 ya gitu. Ya karena emang belum ada yang lebih tinggi daripada level 3 ya. Saya belum nemu ya gitu. Soalnya nanti ada yang bikin baru lagi lah gitu ya. Entah level berapa lah gitu ya. Gitu. Nah itu alhamdulillah kita bisa hadir ya. Sebelum khutbah ya hajriyah gitu ya. Kemarin sudah diumumkan ya gitu. Agar kita berhati-hati ya. Jangan lupa menggunakan masker gitu ya. Kemudian juga ya walaupun tidak jaga jarak, tapi yang penting masker gitu ya. Dan hati-hati. Mudah-mudahan kita semua sehat gitu ya gitu. Gitu ya. Karena itu kalau ada gangguan kesehatan ya lebih baik tentunya komunikasikan saja ya gitu. Agar tidak menjadi masalah. Ya, saya setelah Jumatan kemarin tuh, di hari Jumat tuh lumayan juga ya. Padahal waktunya sedang panas, tidak hujan tuh ya. Tapi ternyata kena juga atau menghirup debu atau apa ya. Ya batuk gitu ya. Panas dingin tuh ya. 3 hari itu ya saya tidak mengisi di hari salah ya. Kecuali Sabtu ya. Karena waktu itu sudah baikan ya. Ya, balik kita tentunya di masa-masa seperti ini jangan banyak menyalahkan orang gitu ya. Nah, malah balik menyalahkan lainnya gitu. Tapi kita mensyukuri keadaan kita gitu ya. Apalagi yang masih sehat tentunya belum kena gitu ya. Gitu ya. Tentunya bersyukur ya gitu. Karena tentunya hal seperti ini tidak bisa diprediksi ya. Tidak terjadi hujan tapi malah sakit ya gitu. Nah, itu ya.
Nah, hujan juga bukan karena hujannya menjadi sakit gitu ya, bukan ya gitu. Ya, itu emang karena takdir Allah Subhanahu wa taala ya yang menjadikan seseorang itu sakit ya. Karena ada hikmah pengampunan dosa ya gitu. Itu ya gitu. Masak tong nyalahkan gering gitu ya. Nyalahkan gering gitu ya. Ante ku gering-geringan wae gitu ya. Bisa jadi dia diampuni dosanya lebih banyak ya. Orang mah yang punya dosa mah udah sah oke gitunya gitu, udah maksiat terus jalan gitu ya. Nah, gitu ya gitu. Jadi itu memang tidak bisa diprediksi ya. Ya kita harus lebih waspada lah gitu ya. Khususnya ya memang betul masker itu jangan lupa gitu ya. Dan dari salah itunya kebetulan saya mah sanes ya. Sanesieun ya. Ya sieun mah kaum loh gitu nya, jelas itu mah itu kudu ditentang lah gitu ya, gitu mah tidak ada pertentangan gitu ya. Dengan waspada gitu ya, waspada gitu ya gitu. Kalau kita mengadakan suatu perjalanan tanpa waspada gitu ya, pas saya mah tesian tabrakan gitu ya, tesian tabrakan, tesian tegusruk gitu ya, tesian labuh gitu ya, emang gak tesian mah gitu kan, kayak tinggal resiko na gitu di jalan gitu ya, tak gitu analogina gitu ya gitu juga gitu, masker gitu ya, waspada gitu, senesian gitu, waspada di jalan kan waspada gitu, gitu ya, gitu di jalan waspada ya. Di jalan kaki juga waspada gitu kan. Bos saya mah tusian nyebrang gitu ya, tusian tabrakan gitu. Banyak gitu ya waspada, lihat kanan kiri gitu kan. Nah, gitu betul kan gitu. Ya, jadi waspada gitu. Ya. Bukan sian ya. Ya. Hati-hati lah gitu. Kadang dah suzon teh ya, jadi gitu ya. Membuat orang itu nggak percaya sama yang lainnya gitu. Baik, penjelasan kita tentang kisah Nabi Adam. Ayatnya dari 115. Jadi saya bacakan dan saya jelaskan saja ya. Karena waktu tidak banyak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Nah, kalau kita lihat ini ada, kalau Quran tafsir ya atau terjemah ya, ada ya, yaitu pesan di surah Al-Baqarah ayat 35 ya. Wala taqraba hadhis sajarah. Dan janganlah kalian dekati ya. Dan kalian berdua dekati. Janganlah engkau dekati pohon ini. Mendekati saja tidak boleh, apalagi makan gitu. Nah, itu pesannya ya gitu. Tapi dia lupa ya gitu. Lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya, maksudnya untuk menghindari gitu ya. Bisa jadi suatu saat cenderung untuk memakannya.
ya, gitu. Apalagi sudah dikuatkan ya gitu oleh iblis ya gitu, karena dia lupa ya gitu. Ya orang kalau sudah lupa gitu ya mau bagaimana lagi gitu. Nah, tengok pohon misalnya gitu dah, namanya oke jalmi gitu. Nah, jalmi pohon gitunya. Ya senang pohon malah senang jalmi gitunya gitu. Gitu ya. Gitu. Al-insanu mahalul khata, manusia kan gitu. Mahalul khata ya. Tepatnya salah dan manusia lupa gitu. Itu ya. Jadi manusia itu tempat salah dan lupa. Maka wajar gitu ya gitu. Yang namanya manusia itu lupa kayak gitu. Maka pada saat itu pula Adam alaihissalam itu lupa. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud kecuali iblis. Dia menolak. Atau aba itu artinya enggan ya. Gitu ya. Aba di sini pengertiannya sanes ayah. Gitu ya. Aba di sini sanes ayah ya. Gitu. Ya illa iblis aba. Kecuali iblis ayah gitu ya. Ayah sah. Gitu. Ya kan. Abi itu kan ayah saya gitunya gitu. Gitu. Jadi Aba di sini bukan ayahnya, adanya. Sini juga tidak memakai alif, alif biasa lo apa itu yang berdiri gitu gitunya. Sanes matobi'i gitu lah gitunya. Ya Aba di sini bukan bana matobi'i gitunya gitu. Matobi'i yang biasa di bahasa kita maksudnya gitu. Kalau matobi'i itu kas apa fathah ketemu dengan alif maeta maksudnya itu ya. Jadi apa di sini adalah artinya enggan gitu ya. Bukan ayah ya gitu. Ada itu. Isi gitu kayak tengah atau sartina aba kan aba kan apalah eta nu eta abi itu. Jadi ayah katanya kan ada di peranan bahasa Arabnya gitu dijelaskan warna panjang gitu. Kan ada aba ada abu gitu ada aba ada abu gitu ya. Kan itu kan nama Cina ya bahasa Arab namanya. Ini mah beritahu saja katanya bisa apal gitu ya. Di Quran atau ayat terjemah langsung aba teh ya saya apa ayah gitu ya gitu. Ada ya.
Terus tadi 116 dijelaskan, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak, kayak gitu. Nah, kalau di surat yang lain itu ada yang dipisahkan ya gitu. Pisahkan antara malaikat dan iblisnya, itu dipisahkan ayatnya, menjelaskan memang iblis itu bukan golongan malaikat ya gitu. Itu ya. Iblis ini penjelasan yang lain ya gitu. Coba nanti kita cek dan dicek ya, pasti ada ya. Atau di mushaf yang lain bahkan dipisahkan ya. Ada yang namanya penulisan ayat ya, pemisahan ayat, atau ini satu ayat dua ayat, itu kan bukan baku harus seperti itu, memang dari turunnya di Allah seperti itu ya, firman Allah harus ayat ini, harus ayat ini, enggak ya. Walaupun ada hadis ya, ini ditaruh di sini, ditaruh di situ kan, gitu. Ada hadisnya. Tapi bukan artinya ini ada yang seayat, ini ada yang dua ayat, itu memang nggak ada hadisnya sebenarnya gitu. Jadi wajar ada perbedaan antara ayat itu sendiri ya gitu. Itu ya gitu. Ya, pernah ya coba antum dengarkan surat Al-Alaq ya dalam beberapa bacaan, coba ya. Coba antum dengarkan ayat 15. Ada yang membaca kalla la illam ya tahilanas fa'am bin nasiyah. Ada satu ayat penuh ya gitu. Seperti di mushaf kita. Saya pernah membaca kalla la illam ya tahilanas fa'am bin nasiyah. Dan itu tidak ada yang menyalahkan. Ya. Sebab memang itu ada yang menyatakan itu dua ayat ya. Ayat ke-15 kalla la illam yantah, ayat 16 lanasfa'an bin nasiyah. Nah, itu ada ya gitu. Nah gitu juga tentang antara perintah sujud kepada malaikat dan keengganan iblis untuk sujud, itu ada yang mengatakan dua ayat yang berbeda. Jadi wajar saja kalau itu ada yang memisahkan dengan dua ayat ya, gitu. Itu ya. Menjelaskan bahwa iblis itu bukan golongan malaikat. Ya, gitu. Di situ saja sudah jelas ya gitu. Cuman kan diperintah ya gitu. Ya seperti contoh saya pas diajar ya, menangkan lah gitu. Yuk warga RW 10 lah. Saya milik cik ya warga RW 8 lah gitu. Hiji lah gitu ya. Diundang gitu lah gitu. Dia panggilnya apakah warga RW 10 jeung RW 8 gitu ya. Nanti kan dia panggil warga RW 10 gitu ya kan. Kajian aya si warga RW 8 hiji eta gitu ya. Dia panggil saja umumnya gitu ya, warga RW 10 gitu ya. Gitu. Padahal si warga RW 8 eta sanes warga RW 10, tapi RW 8 gitu ya gitu. Nah, itu. Tapi dia panggil warga RW 10 itu yang saya hormati gitu kan gitu. Nah, itu juga gitu ya gitu. Diperintah ke sini emang malaikat memang karena umumnya di situ malaikat, yang hadirnya iblis tangan hiji gitu. Gitu.
Dan di sini juga menjelaskan bagaimana keenggangan tidak mauan iblis ya gitu. Keenggangan tidak mauan ya iblis gitu ya gitu. Tidak mauan iblis untuk sujud ke Adam ya gitu. Dia tidak mau sujud ke Adam ya gitu. Kemudian faqulna ya Adamu inna hada aduwwal laka wa li zaujika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Kemudian kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga. Nanti kamu akan celaka. Ya. Diperintahkan kepada Adam supaya jangan mengikuti iblis, karena iblis itu adalah adu, ya, aduun, ya. Yaitu musuh, bukan hanya bagi dirinya, dan juga wali zaujika, bagi istrinya juga, itu ya gitu. Musuh ya gitu. Nantinya kalau mengikuti iblis ya dikeluarkan dari surga, itu hukumannya juga di antaranya. Itu ya. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwul laka. Oh, udah ya. Inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra. Sungguh ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Jadi di surga itu tidak akan lapar, tidak akan telanjang gitu. Dan sudah ada makanan gratisnya gitu. Mau buah minta atau langsung ambil gratis gitu ya gitu. Ya. Te mudorot ya gitu. Jadi dia mah gorengan bisa mudorot sebenarnya. Kamu ker ngebatuk mah cenah mudorot. Tak persama kumaha itu nya. Gitu. Gorengan bisa mudorot. Karena sehat mah mangga we rek gorengan 10 oge gitu ya. Gitu. Gitu. Es karena batuk power gitunya. Nah, janganlah gitunya adek gitu. Gitu. Udaranya kadang udara segar di pagi hari, tapi kadang ada udara yang tidak nyaman di sini ya gitu. Adanya virus tuh ya yang akan gitu. Di surga malah virus gitu ya. Nah, gitu ya. Ada bersentuhan, ada henteu ge malah virus gitu. Mahal gitu nya surga mah. Mal lapar gitu nya gitu. Wareg gue lah gitu. Gitu ya. Dan tidak akan telanjang, pasti kita sudah dikasih pakaian ya, pakaian. Ada yang menerangkan pakaian khusus penghuni surga ya, warna hijau, tapi saya belum tahu untuk riwayatnya sahih atau tidaknya ya, Allah alam. Ya, Ustaz Ucu kemudian pernah menerangkannya pakaian hijau gitu ya. Saya mah Allah alam, saya hati-hatilah dan mau mengatakan ya, apakah itu ada dalilnya atau enggak ya, Allah alam. Ya, gitu. Yang pasti dikasih pakaian itu aja ya gitu. Ya, kalau kita pelajari tafsir ada mungkin ya, tapi nanti ada di akhirnya mengatakan bahwa tidak ada riwayat yang sahih gitu ya. Sehingga ya, nanti tentang Syajaratul Khuld ya itu diterangkan ya, ada yang mengatakan buah anggur, ada yang mengatakan buah buah itu. Ada yang mengatakan buah khuldi. Penjelasan terakhir tidak ada yang sahih. Nah, jadi rada hati-hatilah gitu ya. Kata adanya wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha, dan sungguh di sana engkau tidak akan merasa dahaga, tidak akan merasa kehausan, dan tidak akan ditimpa panas matahari itu. Mau kepanasan tuh ya gitu. Ya. Dia kadang kepanasan tuh ya gitu.
karena kepanasan, tekiat, puyeng gitu ya. Kepanasan teh ya, puyeng gitu ya. Gitu. Karena itu harus banyak minum gitu ya, gitu. Minum seberapa minum teh? 2,5 liter, nah ya 2,5 liter ya. 2,5 liter, 8 gelas lebih lah gitu ya, gitu. Minum tuh gitu. Harus banyak minum lah gitu untuk mengisi cairan yang hilang tuh, gitu. Dan juga termasuk buah-buahan kayak gitu. Ya, di surga mah mau kepanasan katanya. Tenang ya gitu ya. Gitu. Mual kepanasan, mual ketiisan oke gitu ya. Ya, angin seetik diangkut ketiisan gitu ya. Si bapak langsung ya tutupan. Tutupan. Nah, gitu. Mual di surga mah mual gitu. Gitu ya. Tidak akan masa kepanasan, tidak akan masa kehausan gitu ya. Nikmat di surga namanya. Nah, sekarang tentang setannya nih. Itu ayat 120 sampai 121 ya. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala sajaratil khuld. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Nah, ini memang penulis jeli ya. Kenapa diletakkan juga ayat ini ya gitu. Ustaz Dadan ya, Ustaz Dadan Ahmad Tamdan ya. Saya Ustaz Dadan Kirson. Tadi itu. Saya Ustaz Dadan Pemuda Kirson yang ada di ya. Sama ulama sekian ya. Yang terdahulu lah gitu ya. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu sajaratul khuldi, pohon keabadian. Jadi kata setan itu ini adalah sajaratul khuldi. Jadi yang mengatakan sajaratul khuldi itu siapa? Setan. Mari jadikan nama ya, pohon khuldi itu. Padahal yang mengatakannya siapa? Setan. Setan memberikan was-was bahwa ini adalah sajaratul khuldi, pohon keabadian. Itu maksudnya ya. Sanes namina sajaratul khuldi, ya sanes tuh. Sanes tuh. Tuh kan. Itu dikata abong-abong ya kurung khuldi. Kurung dipercaya katanya. Ya, dalam beberapa kondisi kurung itu adalah tafsiran yang memang ada sumbernya. Tapi dalam beberapa kondisi kurung itu bukan tafsiran yang menjelaskan itu namanya. Enggak. Itu ya. Itu hanyalah sebutan. Itu hanyalah sebutan dari setan ya. Itu adalah pohon keabadian. Di asli nama tidak ada yang menunjukkan itu sajaratul khuldi ya. Gitu. Setengah jam ya. Omulkil la ya bela. Dan kerajaan yang tidak akan binasa ya, gitu. Tuh. Jadi plus katanya. Fakala minha famadat lahuma su'atuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min warqil jannah wa asa adamu rabbahu fagawa. Lalu keduanya memakannya. Lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan yang ada di surga. Dan durhakalah Adam kepada Robnya ya. Dan setelah dia oleh siapa? Ya, ternyata setan itu.
Jadi itu judulnya kalau nggak salah, apakah karena kehendak bebas Adam, gitu. Jadi bukan kemauan Adam sebenarnya. Karena kan tadi yang pertama dia lupa. Yang kedua dia diperdaya oleh setan. Gitu. Jadi bukan kemauan Adam ya. Memakan buah dari pohon itu. Gitu. Tapi itulah ketika nafsu sudah mengikuti setan ya, itulah. Sesatlah dia. Artinya orang yang mengikuti setan itu adalah orang yang tersesat. Ya, gitu. Yaitu sesat itu di sini adalah yang melanggar larangan Allah karena lupa, tidak sengaja, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 115 surat ini ya. Iya gitu. Iya enak. Ayah katanya, budak katanya, mari jawaban. Ini masih ada sulangan, latihan, latihan kerja kelompok katanya. Kerja kelompok latihan katanya. Jadi si udah kia, jawabannya. Si budak teh poho katanya. Keren sangat katanya. Sesat aja mah. Sesat. Padahal dia lupa gitu. Atau nggak sesat katanya gitu. Sesat aja mah jawabannya tepat katanya. Iya gitu. Ingat pas kuliah katanya, konkursnya saya kuliah itu kelatihan kerja kelompok katanya. Sana kuliah SMA lah gitu ya, SMA di Dharma katanya, kelatihan ya, ya tugas katanya, tugas tugas di guru lah gitu, tugas di guru kerja kelompok. Terus si Anu ya jawabannya salah gitu ya, ternyata sesat. Jadi ya walaupun lupa gitu. Di sini juga dikatakan fagoha itu sesat ya gitu. Gitu ya. Saling sesat, kan? Sesat ke neraka gitu ya. Tapi kalau memang mengikuti setan ya nantinya sesat ke neraka gitu ya. Tapi kalau fagoha karena lupa ya orang juga dikatakan tersesat, walaupun dia lupa tapi tersesat jalannya ya dia kesesatan gitu ya, tersesat jalan gitu ya gitu. Karena lupa gitu ya, gitu ya. Pada ke mana kamu muhajirin jauh gitu kalinya gitu. Mau muhajirin teh gitu ya, dari dugi-dugi padahal saya pelang gede gitu ya. Tulisan si Jami al muhajirin ya gitu ya, dugi-dugi tersesat berarti orangnya kan gitu, ada hilap ya gitu ya. Iya gitu. Jadi untuk Adam di sini maksudnya emang dia karena kelupaan juga dia gitu kan gitu. Apalagi ketika digoda setannya, nah itulah orang yang mengikuti setan barulah itu dia yang melanggar, dan mengikuti setannya itu menyebabkan dia tidak bersyukur kepada Allah, barulah di situ dikatakan tersesat, dia terancam dengan neraka ya gitu. Summa jatabahu rabbahu fataba alaihi wahada. Kemudian Robnya memilih dia, ya, memilih, yaitu maksudnya Allah memilih Adam untuk menjadi orang yang dekat kepadanya, maksudnya untuk bertaubat, ya, itu ya. Itu ya. Terus ini ada penjelasan juga di tafsirnya, yang dimaksud sesat itu adalah mengikuti apa yang dibisikkan setan. Dan sedangkan kesalahan Adam meskipun tidak begitu besar dan dia lupa, ya menurut ukuran manusia biasa itu dinamai ya sesat ya, walaupun lupa tadi yang sudah diterangkan ya gitu. Dan sesat
karena tingginya martabat Adam. Ya, ya kan martabat seorang ketika mengikuti tidak benar, mengikuti yang nggak benar jadi sesat juga tuh ya, dikatakan seperti itu juga ya gitu. Ya pemimpin lah gitu ya, pemimpin matahan terbalik gitu. Kada ya pemimpin tuh ya, atau pemimpin mengikuti terbalik ya. Kada ya sekarang ngadeng hukumnya pemimpin ya. Nah, itu dikatakan sesat ya gitu. Keluarga cuma pemimpinnya sesat ya. Jelas itu gitu ya. Nah, itu jadi orang yang martabatnya apa tinggi asalnya itu, tapi karena mengikuti yang tidak benar maka jadi sesat juga gitu ya. Sedangkan Adam itu karena lupa, apalagi digoda gitu ya, ya lupa terus digoda bagaimana ya gitu. Kalau sudah lupa gitu. Dan untuk menjadi teladan bagi orang yang besar dan pemimpin-pemimpin yang menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang sekecil apapun ya harus mewaspadainya. Maka Allah menerima taubat dari Adam ya. Asalnya Adam mengikutinya ya, mengikuti setan itu ya karena sebab kelupaannya sama Hawa tuh ya. Ya akhirnya setelah mereka bertobat diterima oleh Allah. Karena Allah itu At-Tawwabur Rahim ya, menerima tobat ya dan Maha Penyayang. Jadi jangan bersasa ya. Itu ya. Jangan khawatir itu ya, quotes yang kemarin itu ya. Terus baca statusan. Jangan khawatir malam karena akan terbit fajar. Itu ya. Jangan khawatir panasnya siang karena akan datangnya dinginnya malam. Ya itu. Nah, gitu ya. Ya, itu. Jangan khawatir panasnya dosa ya, karena akan datang dinginnya ampunan. Ya, nah gitu. Ya. Itulah Allah yang Maha Pengampun. Ya, gitu. Nah, kita merenungi ya, screening gitu ya, gitu. Misalnya screening kesehatan lain, screening kesehatan zaman screening kesehatan, gitu ya, screening kesehatan, screening dosa atau screening dosa ya, terus gitu. Screening dosa sebelum kita tidur gitu ya, screening dosa lah gitu ya, dosa orang sekumaha gitu ya, screening kesehatan ya terus gitu. Ya nggak salah gitu kan, screening dosa ini yang harusnya lebih diprioritaskan tentunya setiap mau tidur kata screening dosa lah. Aduh ya Allah, dosa teh sekumaha gitu ya. Atau ketika akhir malam udah setelah tahajud kita sambil berdoa merenungi dosa, screening dosa orang itu gitu ya. Dan juga kita jangan putus asa ketika melakukan dosa yang begitu banyaknya atau begitu besarnya gitu ya, karena Allah Maha Pengampun ya. Qala bito minha jami'an ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadillu wala yashqa. Dia Allah firman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang terhadapmu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, ini juga menjelaskan yang namanya hukuman tetap jadi hukuman ya. Walaupun lupa ya mengikuti setan, tapi hukuman itu terjadi ya gitu. Ya gitu. Ya yang namanya teguran itu terjadi ya gitu. Jangan asing lah gitu. Tapi orang yang menegur itu tentu kalau untuk akhlak yang mulia dengan cara yang baik ya yang menegur itu. Kalau ini kan jelas ya dosanya luar biasa ya mengikuti setan.
Tapi kadang kan orang itu lupa, ya karena manusiawi gitu ya. Kita tegur dengan cara yang baik, ya. Terus ditegurnya rada keras, ya. Diomongkan kemana-mana, aduh itu bahaya itu ya, itu bom waktu itu ya. Hati-hati itu ya. Bahkan bisa lebih zolim daripada orang yang salah gitu ya. Ketika kita membicarakan kejelekannya, lebih zolim tuh ya. Hati-hati itu ya. Nah kalau ini emang besar itu ya. Makanya ya tetap yang namanya hukuman ya hukuman. Gitu. Memang sudah diterima tuh ya. Tapi tetap hukuman tuh ya itu. Tapi kenapa di surat Toha ini dijelaskan diterima tobatnya dulu, kemudian disuruh turun tuh ya gitu. Nah itu juga sama kan di surah Al-Baqarah juga kan. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda gitu ya. Dan seterusnya gitu ya gitu. Asalnya kan innahu wa tawwabur rahim. Terus qul nahbitu minha jami'a dan seterusnya gitu ya. Panjang tuhnya itu. Sama aja. Karena ya secara logika tuh ya, orang itu kan sudah kena hukuman baru dia minta ampun ya gitu. Tapi sini meminta ampunan dulu baru dikasih hukuman juga ya. Gitu. Kenapa coba? Secara makna inilah. Ketika seseorang salah gitu ya. Secara kandungan ya. Kalau dia salah, pasti dia minta ampun gitu ya. Artinya dia itu mau dihukum mau enggak minta ampun gitu. Ya gitu maksudnya ke situ lah gitu ya. Itu ya secara kandungan maya gitu. Kita nggak usah secara bahasa, secara sabun nuzul ya si panjang liar gitu ya secara kandungan aja gitu ya. Mau dihukum mau enggak minta ampunan ya gitu. Kita berdoa minta ampunan. Seseorang hendaknya ketika memang dia tahu salah, pasti dia minta ampunan. Kalau dia sadar, ya itu sadar namanya nyaman, terus segitu korupsi, kemudian dihukum penjara seberapa kali, oke nyaman, sadar ya gitu. Nah di sini menuntut kita buat sadar dulu gitu ya gitu. Gitu ya. Kenapa? Ya namanya hukuman, kemudian hukum manusiawi namanya gitu. Itu tentunya gitu. Yang namanya hukuman kadang seorang ada hukuman dengan skill gitu ya, gitu ya. Beda hukuman Allah banyak. Ini menunjukkan hukuman Allah begitu. Asalnya nikmat di surga, jadi aduh kan di bumi gitu ya. Nah ya pertanyaan, di bumi itu saya dinosaurus atau di surga gitu ya. Tak ada dari mana gitu. Ya, di bumi itu ketika Adam dan Hawa turun sudah ada manusia purba atau dinosaurus gitu ya. Tak ada dari mana. Emang ayah eta di mana tapi sanes di orang di barat atau di barat ayah di pelajaran eta itunya ya kita mah jangan percaya lah gitu dan emang ada yang menjelaskan ya gitu. Dan itu kebenarannya itu kan kebenaran di mana gitu sifatnya ya gitu. Apakah benar-benar itu kebenaran atau tidak ya gitu. Nah itu. Jadi nggak ada penjelasan yang menjelaskan ada manusia purba dulu, kemudian Nabi Adam, atau dinosaurus, gitu. Ya, Allah alam. Kita serahkan saja kepada Allah yang maha benar. Ini firman-Nya sudah jelas. Tidak ada yang menjelaskan. Nah, kemudian juga pastinya akan jadi musuh ya. Adam dengan iblis jadi musuh ya.
nantinya ada yang mengikuti iblis. Nah, itu juga jadi musuh kita juga. Maka jangan jadikan iblis itu sebagai teman, kayak gitu. Tattakiduhu aduwa, itu ya, gitu dalam surah Fatir ya, gitu. Dan jika datang kepadamu petunjuk dariku, nah maka ikutilah petunjuk ya, tidak akan tersesat, tidak akan celaka ya, tidak akan tersesat ke jalan yang salah, tidak akan celaka gitu ya. Nah itu paling untuk hari ini ya, jadi tidak akan menjelaskan penjelasan dari beliau kayak idenya, karena emang penjelasan ayat segitu aja terus panjang gitu ya, gitu. Sudah lumayan ya panjang juga ya, sudah puyang dia. Alhamdulillah, insyaallah besok kita lanjut penjelasan doa-doa ya, khususnya juga ada zikir-zikir pagi ya sebenarnya yang bisa kita jadi. Zikir itu adalah tameng ya, gitu, tameng dari virus oke gitu ya, biasanya zikir ya, gitu. Kemudian orang kurang zikir oke gitu ya, jadi nyimar di gitu ya, gitu lah, Allah alam. Jadi searakan zikirnya itu saja dahulu. Semoga kita terus dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kuatkan keimanan kita untuk terus totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.